Mengejutkan, tak pernah menyatakan secara resmi status hubungannya dengan Hilda Fitria, hari Kamis tanggal 8 Februari kemarin, Billy Syahputra tiba-tiba saja terlihat bersama Hilda di Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat. Usut punya usut, Billy tengah mendampingi Hilda untuk mengajukan pembatalan pernikahan dengan artis Chris Hatta. Sempat dituding sebagai orang ketiga yang menjadi duri dalam pernikahan Hilda dan Chris Hatta, kehadiran Billy Syahputra mendampingi Hilda kemarin tak pelak mencuatkan tanda tanya besar. Mungkinkah tudingan Chris Hatta bukan sekedar isapan jempol belaka? Entahlah, yang jelas jika Billy menolak menjadi pemicu retaknya hubungan Hilda dan Chris Hatta, maka lain halnya dengan Hilda yang belak-belakan menunjukkan sederet keganjilan di balik buku nikah yang diakui Chris Hatta menjadi bukti pernikahan resminya dengan Hilda. Billy di sini nggak ada sangkut pautnya, dalam arti memang dari Hilda sama Chris sudah menyangkut pautkan dengan nama saya Billy gitu. Pada intinya di sini Bang Billy posisi cuma support Hilda aja gitu. Kalau ada pernikahan pasti akan kami ajukan gugatan perceraian. Karena tidak adanya pernikahan itulah, maka kami ajukan pembatalan perkawinan. Karena pembatalan kalau kita diamkan, itu tetap tercatat dalam register kantor urusan agama bahwa antara Hilda dengan pihak tergugat itu menikah. Makanya kita harus lakukan pembatalan, menyatakan bahwa tidak pernah ada pernikahan antara Hilda dengan Chris Hatta. Ini mama saya, Ibu Rahmawati. Di buku itu ditulisnya sudah almarhumah. Kenyataannya mama saya masih sehat. Ditambah lagi, ayah saya dibilang sudah almarhum. Dan yang ketiga, alamat saya itu tidak benar. Yang keempat yang membuat saya lebih terkejut lagi dan saya lebih shock, tanda tangan saya itu dipalsukan. Kami cek di sana di KUA, menurut kepala KUA, bukunya itu memang produk dari KUA, bukunya ya. Tapi isi dari buku tersebut maupun dokumen-dokumen pendukungnya itu semuanya tidak benar, semuanya palsu. Kehadiran Billy Syahputra yang mendampingi Hilda Fitria di tengah kemelut cintanya dengan Chris Hatta itu pun menyisakan pemandangan ganjil. Pasalnya tidak seperti biasanya, tepat pada tanggal 8 Februari yang notabene adalah hari ulang tahun almarhum Olga Syahputra sang kakak, Billy yang biasanya rajin berziarah ke makam Olga untuk mengirim doa, tapi kini mendadak berubah agenda. Billy tak lagi mengunjungi makam Olga sang kakak, tapi justru lebih memilih mendampingi Hilda menyisakan teka-teki. Ada apa dengan Billy Syahputra? Jika sederet sahabat Olga seperti Jessica Iskandar saja tak pernah melewatkan momen ulang tahun Olga dengan mengunjungi makam komedian tersebut, mengapa Billy justru memilih absen demi Hilda? Mungkinkah rumor bahwa Billy menjadi orang ketiga yang merusak hubungan Hilda dan Chris Hatta bukanlah sekedar tong yang kosong nyaring bunyinya, hingga Billy rela mengorbankan ritual yang biasa dilakukan untuk memperingati ulang tahun Olga sang kakak demi menemani Hilda? Belum, kemungkinan besok kali. Terus tanggal 11 kemungkinan kita ngumpul sama para fans-fansnya Bang Billy sama almarhum untuk ngerayain ulang tahunnya almarhum, itu baca doa, gitu aja sih. Olga juga pasti paham. Dan ketika dengan adanya masalah ini, almarhum juga pasti dukung apa yang menurut Billy itu benar, pasti didukung. Billy tidak pernah mengambil hak orang lain yang bukan milik Billy, gitu intinya sih. Ya, 3 tahun sudah almarhum Olga Syahputra berpulang ke Rahmatullah, menyisakan riak-riak kejutan dan perubahan sepeninggal komedian kelahiran tahun 1983 itu pergi. Jika Billy mulai mengubah ritualnya, tak lagi harus mengunjungi makam Olga tepat di hari ulang tahunnya, maka lain halnya dengan kedua orang tua Olga. Pasalnya sepeninggal Olga, orang tua Olga terutama Nur Rohman sang ayah berjibaku jatuh bangun, berusaha menyangga ekonomi keluarga yang merosot drastis karena kehilangan Olga sang tulang punggung keluarga. Tak banyak yang tahu, bahkan Nur Rohman sempat terpaksa menjual sejumlah barang-barang peninggalan Olga demi melanjutkan hidup. Sebagian udah dijualin. Ya, dibilang iya. Kalau dia kan dulu enak. Tapi kan kita bukan dari orang kaya, orang susah, kita supir angkot. Nah, kalau narik angkot 06 Gandaria Kampung Melayu tuh, kalau pulang jangan lupa, Bapak beli soto 1, air yang banyak. Alhamdulillah ya, waktu itu agak ya lumayan merosot itu, tapi sekarang alhamdulillah Bang Billy. Tapi memang anak saya
istilahnya Bang Billy tuh sama aja sama Olga gitu. Walaupun nggak ini, ya udah Bapak udah duduk manis saja. Bapak yang penting jalani 5 waktu. Ntar Bang Billy yang iniin, yang dibiayain semua sama dia. Tapi hebatnya, di tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit, keluarga Olga Syaputra tetap setia berusaha mewujudkan wasiat Olga untuk mendirikan rumah ibadah. Meski mengalami kesulitan uang hingga harus menjual beberapa barang peninggalan Olga, toh keluarga Olga tak pernah lupa untuk menyisihkan uang untuk membangun sebuah musola hingga berdiri megah dan konon menyedot budget hingga lebih dari 200 juta rupiah. Dan kini setelah 3 tahun Olga pergi, jatuh bangun keluarga Olga untuk menggalang doa serta amal untuk almarhum pun menuai buah manis. Musola yang diberi nama Birrul Walidain Olga Syaputra itu pun ramai digunakan masyarakat setempat untuk beribadah, hingga tempat bagi anak-anak untuk belajar mengaji, mengalirkan keajaiban doa dan amal ibadah untuk almarhum Olga Syaputra. Dan alhamdulillah adanya musola seperti yang megah ini sangat bersyukur gitu ya. Saya berterima kasih banyak kepada keluarga almarhum Olga Syaputra ya, terutama untuk Bapak Nur Rahman yang telah memberikan sumbangannya, dan sampai saat ini pun saya sini sebagai warga di sini dikasih kepercayaan untuk menjaga dan merawat dan apa yang beliau berikan kepada warga Durensawit ini. Mudah-mudahan almarhum yang sedang ulang tahunnya dia ya, yang berapa nih, 33 kali ya, 33 kali. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, dibuka pintu yang seluas-luasnya. Mohon maaf, saya sebagai orang tua almarhum suka ceplas-ceplos ya. Nah, kita mohon maaf pada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan almarhum dibuka, pintunya lebar-lebar. Kalau bisa dibilang sedih, siapa sih yang nggak sedih? Tapi kita sebagai manusia pastinya akan merasakan ditinggalnya sama orang terdekat, kerabat, sahabat, keluarga, saudara, orang tua. Pasti ada rasa kesedihan itu timbul, tapi gimana cara kita menyikapi dengan baik? Ya udah, kita jangan bersedih-sedih terlalu berkepanjangan. Kita cuma bisa yang hidup di muka bumi ini, khususnya yang masih hidup itu, cuma bisa berdoa buat almarhum. Jadi ya pasrahin aja gimana caranya Bang Billy, keluarga harus tetap semangat gitu. Kabar duka justru dituai Ustadz Dery Sulaiman. Pasalnya, Alisa sang putri yang tengah berada di Bali dikabarkan menghilang karena sudah 3 hari tidak bisa dihubungi dan tanpa kabar berita. Lantas apakah yang sebenarnya terjadi terhadap Alisa? Seperti apa pula jatuh bangun Ustadz Dery mencari putrinya? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.